Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kimia klinik kali ini, saya akan menjelaskan tentang penentuan kadar albumin dalam serum dan plasma. Penentuan kadar albumin menggunakan suatu reagen diagnostik. Nah, reagen diagnostik ini nanti digunakan untuk menentukan kadar albumin yang ada di dalam serum dan juga plasma. Nah, pengukurannya dilakukan secara kuantitatif dan juga in vitro menggunakan sistem fotometer. Kuantitatif di sini pengukurannya berupa angka, sehingga nanti hasil yang didapatkan berupa kadar albumin yang dalam bentuk angka. Sedangkan pengukuran secara in vitro itu pengukuran yang dilakukan di luar tubuh manusia. Albumin merupakan protein pengikat dan juga protein transport yang punya peranan penting untuk berbagai zat atau substansi dalam plasma. Selain itu, albumin merupakan kontributor utama pada tekanan osmosis plasma. Pengukuran albumin di dalam serum itu nanti digunakan untuk mendiagnosis dan juga memantau penyakit hati, yaitu sirosis hati. Kadar albumin ini juga menunjukkan status kesehatan dan gizi individu, sehingga digunakan untuk mendeteksi adanya malnutrisi dan prognosis pada pasien rawat inap lanjut usia. Penjelasan kali ini terdiri dari metode pemeriksaan, prinsip reaksi, reagen yang digunakan, kemudian persiapan reagen dan juga spesimen atau sampel, prosedur pemeriksaan, karakteristik, dan nilai normal dari serum. Metode yang digunakan yaitu metode fotometer, yaitu berupa endpoint. Jadi program ini pakai nanti endpoint dengan metode Bromo-Cresol Green. Nah, prinsipnya dengan adanya Bromo-Cresol Green pada pH asam, albumin yang berasal dari serum nanti akan menghasilkan perubahan warna indikator dari kuning kehijauan menjadi hijau kebiruan. Di sini reagen yang digunakan terdiri dari buffer citrat pada pH asam karena kadar albumin atau karena Bromo-Cresol Green bisa bekerja pada pH asam. Nah, di sini juga ada Bromo-Cresol Green. Di sini juga kita menggunakan standar albumin dengan konsentrasi 5 gram per desiliter. Nah, reagen akan stabil sampai batas expirednya jika diletakkan pada suhu 2-25 derajat, jauhkan dari cahaya dan hindarkan dari kontaminasi, jangan disimpan dalam freezer. Larutan standar stabil sampai batas expirednya jika diletakkan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, kita ke persiapan. Reagen yang digunakan dan juga standar itu tidak perlu dilakukan persiapan apapun karena reagen dan juga standar bisa digunakan secara langsung. Kemudian kita membutuhkan larutan natrium klorida dengan konsentrasi 9 gram per liter. Nah, di sini spesimennya pada praktikum kali ini kita menggunakan spesimen serum. Spesimen serum ini akan bisa disimpan selama 10 minggu apabila disimpan pada suhu 20-25. Kemudian pada suhu 4-8 bisa disimpan selama 5 bulan. Kemudian pada suhu minus 20 bisa disimpan selama 3 bulan. Spesimen ini, serum ini boleh kita letakkan di freezer, tetapi hanya 1 kali peletakan di freezer. Maksudnya, apabila kita meletakkan di freezer, kemudian kita akan menggunakannya, kita keluarkan. Tetapi setelah kita keluarkan, kita tidak boleh memasukkan lagi ke freezer. Karena serum atau heparin plasma itu akan stabil apabila hanya di freezer selama 1 kali.
kita ke setting photometer. Setting photometer ini dapat dilihat dari protap atau keterangan yang ada di kit pemeriksaan albumin. Yang pertama kita isi adalah nama pemeriksaan, kita tulis albumin atau ALB, kemudian metode yang digunakan kita tulis endpoint, panjang gelombang yang digunakan 546 nanometer, delay time-nya 6 detik, waktu pengukurannya 6 detik, satuannya gram per desiliter. Kemudian reagen blanknya ditentang, berarti menggunakan blanko reagen. Karena kita menggunakan endpoint, berarti kinetikanya tidak perlu diisi. Nah, volumenya kita isi volume minimal terserap oleh fotometer yaitu 300 mikroliter. Suhu yang digunakan untuk inkubasi yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Desimalnya 0,1, default range-nya 0,2 sampai 5,2 gram per desiliter. Kemudian linearitasnya 0,2 sampai 6 gram per desiliter, standarnya 5 gram per desiliter. Penentuan nilai desimalnya kita lihat ke default range dan linearity, yaitu LOD-nya 0,2 dan juga di linearitas juga 0,2. Di sini ada satu angka di belakang koma. Otomatis desimalnya kita buat satu angka di belakang koma yaitu 0,1. Kita ke prosedur kerja. Nah, di sini kita menggunakan panjang gelombang 546, suhunya 37 derajat. Pengukurannya menggunakan blanko reagen. Di sini kita perlu menyiapkan 4 tabung serologi. Yang pertama kita gunakan untuk blanko. Jadi kita tulis blanko. Blanko itu terdiri dari distill water itu 10 mikro, reagen pemeriksaan albuminnya 1000 mikroliter. Kemudian standar, yaitu standar yang ada dari kit itu kita ambil 10 mikro, kemudian reagennya 1000 mikro. Sampelnya kita buat 2 atau replikasi 2 kali, sampel 1 dan sampel 2. Kita ambil 10 mikro serum, kemudian ditambahkan 1000 mikroliter mono reagen. Kemudian larut campuran tersebut dimix, diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 10 menit. Pembacaan absorbansinya kita lihat atau bisa kita baca dalam waktu 60 menit. Nah, pada fotometer yang kita gunakan, kita tidak perlu mengukur absorbansi karena nanti hasil yang keluar yaitu berupa kadar albumin. Kita ke karakteristik. Range pengukurannya yaitu 0,2 sampai 6 gram per desiliter. 0,2 ya diambil dari limit of deteksi, yaitu limit of deteksi ini batas terbawah yang bisa dibaca, yang bisa digunakan oleh kit. Jadi batas terbawahnya 0,2. Nah, apabila pada pemeriksaan kadar albumin tersebut didapatkan nilai di atas dari 6 gram per desiliter, maka serum yang kita gunakan bisa kita encerkan menggunakan larutan natrium klorida dengan konsentrasi 9 gram per liter. Nah, di sini pengencerannya 2 kali. 2 kali di sini dimaksudkan serum 1, kemudian larutan NaCl1. Jika kita mau membuat 1 mili, berarti serumnya 500 mikro, larutan NaCl-nya juga 500 mikro. Nah, interferensi atau gangguan selama pemeriksaan kadar albumin. Asam askorbat, bilirubin, hemoglobin, glikemia, trigliserida itu merupakan pengganggu dalam pemeriksaan kadar albumin. Tetapi apabila konsentrasinya tidak melebihi konsentrasi yang tertera di sini, maka zat-zat tersebut atau senyawa-senyawa tersebut tidak akan mengganggu pada pemeriksaan kadar albumin. Nah, limit of deteksinya 0,2 gram per desiliter. Nilai normalnya kita ambil yang dewasa dengan konsentrasi yang kita gunakan yaitu
gram per desiliter. Nah, di sini nilai normalnya 3,5 sampai 5,2 gram per desiliter. Sehingga pengisian pada default range-nya paling bawah itu kita menggunakan limit of deteksi yaitu 0,2, sedangkan paling atas kita gunakan yang paling atas ini 5,2. Demikian penjelasan tentang pemeriksaan kadar albumin pada praktikum ini. Terima kasih.